kita akan menuju dengan tampilan dari aplikasi Blink yang sudah kita download. Dan sebelumnya kita sudah mendownload aplikasi Blink yang sudah dihubungkan dengan WiFi dan sudah terkonek dengan email. Nah, kita sudah terhubung dengan aplikasi ini. Sebelumnya kita akan mencoba mengecek terlebih dahulu. Nah, ini tampilan project settingnya. Di tampilan project setting terdapat device, yaitu kita sudah menggantinya dan memilihnya dengan mode Node MCU yang terhubung dengan WiFi. Dan setelah itu kita sudah terhubung dengan email yang sudah kita daftarkan terlebih dahulu dan sudah diberikan token untuk project kita. Nah, setelah itu kita menuju ke widget box. Kita menuju ke widget box itu kita gunakan button dan value display. Nah, di sini kita sudah mencantumkan button dan value display. Di button kita melihat, yaitu di settingannya saya sudah ganti dengan tulisan button, dan outputnya yaitu kita gunakan digital dengan pin D1. Nah, dan dengan mode switch. Setelah itu kita OK karena sudah sesuai. Nah, kita lanjut ke display setting, yaitu kita gunakan username-nya dan kita ganti yaitu dengan motion. Di dalam motion tersebut kita gunakan input virtual dengan pin V0 dan dengan refresh interval tersebut dengan banyak 1 detik atau 1 second. Nah, setelah itu kita OK. Setelah semua tersetting dengan baik dan aktivasi Node MCU sudah dilakukan dalam codingan, yaitu dengan menampilkan token dan terhubung dengan WiFi jaringan yang sama, kita langsung mengaktifkan rangkaian tersebut di aplikasi Blink ini. Kita coba mengaktifkannya. Nah, aplikasi sudah terkonek dan sudah muncul automatic motion control dengan lambang online dan waktu yang sudah kita lakukan sekarang ini. Nah, di dalam motion ini menandakan motionnya atau rangkaian ini mati. Baik, kita akan menghidupkan rangkaian ini. Nah, sudah hidup rangkaiannya yaitu dengan motion 1. Baik, setelah kita melakukan perancangan dari rangkaian komponen yang kita gunakan, kemudian kita melakukan pengkodingan. Nah, sebelum melakukan pengkodingan, kita harus menginstal beberapa library agar codingan kita mau jalan atau mau di-running. Nah, pada percobaan kali ini, untuk library yang pertama yaitu ada library Node MCU. Nah, kemudian library kedua yaitu ada library aplikasi Blink. Library ini seperti ini. Nah, kemudian kita juga menggunakan beberapa variabel dengan tipe integer. Yang pertama integer vir dengan pin 14, kemudian integer relay dengan pin 5, dan yang terakhir integer vir value. Kemudian kita juga mengisi beberapa chart, yaitu pertama chart out. Chart out ini merupakan kode yang didapat dari aplikasi Blink Project. Karena kami sudah melakukan project pada aplikasi Blink, maka kita akan mendapatkan kode token melalui email. Nah, kode tokennya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada chart SSID. Nah, di mana SSID ini merupakan nama jaringan WiFi yang akan kita gunakan pada Node MCU dan aplikasi Blink. Jadi kedua piranti ini harus terhubung pada SSID yang sama. Nah, untuk nama SSID yang kami gunakan yaitu kelompok ketiga, dan juga terdapat password. Passwordnya merupakan password dari jaringan yang digunakan. Nah, passwordnya seperti ini, kelompok IoT 3.
Kemudian masuk ke page setup. Di page setup ini kita memasukkan berupa sintaks real begin, blink begin, pin mode, dan pin mode pada peer, pin mode pada relay peer. Di mana pin mode pada peer pin ini sebagai input dan di mana pin mode relay peer ini sebagai output. Kemudian kita masuk ke file peer sensor. Berisi sintaks peer value dengan digital read akan membaca peer pin. Kemudian blink virtual write di mana panel merupakan peer value. Lalu masuk ke file loop dengan sintaks blink run peer sensor if peer value dengan high. Jika peer value maka LED akan menyala. Dengan membaca digital write dengan relay pinnya akan mati atau low. Nah, setelah pengkodingan selesai, setelah kita selesai melakukan pengkodingan, kita akan melakukan yang namanya verify. Kenapa melakukan verify? Agar kita mengetahui bahwa codingan atau sintak-sintak yang telah kita susun di dalam aplikasi Arduino IDE ini benar, atau ada kesalahan atau error yang ada pada codingan kita. Maka kita harus melakukan verify. Untuk verify sampai selesai. Jika codingan atau sintak mengalami keeroran, maka akan kelihatan maka akan ditampilin berupa error pada compile sketch. Dan compile ini artinya sintak atau coding yang kita input atau kita masukkan pada Arduino IDE ini sudah benar. Kemudian karena pengkodingan atau sintak yang telah kita buat sudah benar, selanjutnya kita akan melakukan penguploadan. Untuk melakukan upload, kita akan menghubungkan kabel USB dari .mcu ke laptop. Nah, setelah kita menghubungkan kabel USB, kemudian kita pergi ke tools untuk memastikan bahwa board yang kita gunakan dan port yang kita gunakan sudah sesuai, sehingga ada proses upload nanti tidak terjadi kesalahan. Nah, board yang kita gunakan di sini itu NodeMCU 1.0 dengan ESP12E modul, dan port yang kita gunakan itu port COM3. Setelah port dan board yang digunakan sesuai, lalu kita akan melakukan upload. Di sini kita menunggu uploadingnya sampai 100%. Baik, upload kita sudah berhasil. Dan ini sebelum sensor mendeteksi pergerakan tangan kita, dia mati. Dan jika ada pergerakan, sensor terdeteksi dan menyalakan lampu indikator blinknya. Dan ini setelah tangan kita tidak mendekati sensor, lampu indikator mati.